Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Nama saya Zaid Ilmi Rizky Ramadan, MPM 21106311300048. Saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah. Pengertian dari ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah lakunya. Jadi ada juga menurut Ibnu Al-Akhbani yang dikutip oleh Al-Asyuti bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah ialah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatannya dan penguraian lafaz-lafaznya. Jadi hadis riwayah itu hadis yang langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan langsung didengarkan oleh para sahabat Nabi. Bagaimana contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Ibnu Zaid. Mereka datang ke majelis Nabi Muhammad SAW berganti-gantian. Kadang-kadang berganti-gantian. Jadi ketika Umar bin Khattab datang mendengarkan hadis hadis Nabi Muhammad SAW, akhirnya ketika pulang ntar Umar bin Khattab menyampaikan kepada Ibnu Zaid. Begitu juga sebaliknya, Ibnu Zaid datang, ntar pas pulang menyampaikan hadis yang didengar oleh Ibnu Zaid dari Rasulullah SAW, disampaikan kepada Umar bin Khattab. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, mereka saling melengkapi dan saling menghafal agar bisa merawat hadis Rasulullah SAW. Dan hadis riwayah itu terbagi jadi dua. Ada hadis riwayah bil lafzi, yaitu meriwayatkan hadis sesuai dengan lafaz yang mereka terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka hafal benar lafaz dari Nabi tersebut. Jadi mereka hadis riwayah bil lafzi itu hadis yang emang diriwayatkan dengan lafaz, maksudnya itu dihafal dengan ingatan. Jadi sahabat Nabi menerima langsung dari Nabi baik melalui perkataan maupun perbuatan. Dan yang kedua ada hadis riwayah bil ma'na. Hadis riwayah bil ma'na yaitu meriwayatkan hadis dengan makna adalah meriwayatkan hadis dengan maknanya saja, sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkan. Jadi hadisnya itu kata-katanya ketika disampaikan tuh sesuai kata-kata redaksi orang tersebut. Contoh, ada satu hadis yang berkata ada seorang wanita yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud menyerahkan dirinya dalam kurung untuk dikawinkan kepada beliau. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, nikahkanlah wanita tersebut kepadaku." Sedangkan laki-laki tersebut tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai mahar selain dia hafal sebagian ayat-ayat Al-Quran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, "Aku nikahkan engkau kepada wanita tersebut dengan mahar mas kawin berupa mengajarkan ayat Al-Quran." Dan di riwayat satu lain berbunyi beda kata-katanya sedikit, tapi maknanya tetap satu itu, yaitu riwayatnya disebutkan, "Aku kawinkan engkau kepada wanita tersebut dengan mahar berupa mengajarkan ayat Al-Quran." Situ sudah berbeda kata-kata dikit. Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku kawinkan engkau kepada wanita tersebut atas dasar mahar berupa mengajarkan ayat Al-Quran." Dan dalam riwayat lain disebutkan, "Aku jadikan wanita tersebut milik engkau dengan mahar berupa mengajarkan ayat Al-Quran." Al-Hadis. Jadi kata-katanya ada yang berbeda tapi tetap satu makna. Itu yang disebut dengan hadis riwayah bil ma'na. Ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah pengertiannya ialah Ibnu Al-Akhbani
berkata, dan ilmu hadis yang khusus tentang dirayah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Syarat periwayatan yaitu adalah al-as-sama, al-qiraah, al-ijazah, al-munawalah, al-mukatabah, al-i'lam, al-wasiyah, dan yang akhir al-wijadah. Macam-macam periwayatan adalah seperti periwayatan mutasil, yaitu periwayatan yang bersambung dari perawi awal hingga perawi akhir. Dan ada juga atau munqati, yaitu periwayatan yang terputus baik di awal, di tengah maupun yang di akhir dan selainnya. Hukum riwayat adalah al-qabul, yaitu diterimanya suatu riwayat karena telah memenuhi persyaratan tertentu, dan ar-rad, yaitu ditolak karena ada persyaratan tertentu yang tidak sesuai dengan persyaratan riwayatan hadis atau yang tidak terpenuhi. Dan ar-rawi atau perawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari satu orang kepada orang lainnya. Al-marwi adalah segala sesuatu yang diriwayatkan, yaitu tabi'i. Yang diriwayatkan yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada yang lainnya, seperti sahabat atau tabi'in. Keadaan perawi dari segi diterima atau ditolak adalah mengetahui keadaan para perawi dari segi jarh atau ta'dil ketika tahammul dan ada al-hadis, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dalam kaitannya dalam istisal sanad, sambungan sanad atau terputusnya, adanya i'lad atau tidak yang menentukan terima atau tidak diterima suatu hadis. Jadi mengetahui siapa yang meriwayatkan juga itu penting juga untuk diketahui. Misalnya periwayatannya ketika dulu ketika Imam Asy-Syafi'i ingin mengambil satu hadis, ketika beliau berjalan dari kampung halamannya kepada kampung pada kampung yang ingin Imam Syafi'i ambil hadis tersebut, tapi ketika beliau ingin datang ke rumah perawi hadis tersebut atau yang punya hadis tersebut, beliau melihat sang gurunya itu perawinya itu sedang memberi makan ayam. Akan tapi ketika memberi makan ayam, beliau cuma memanggil doang, perawinya itu memanggil ayam doang, tapi tidak ada makanan di tangannya. Dan seketika itu juga Imam Syafi'i yang langsung balik putar badan untuk tidak mengambil hadis yang telah diriwayatkan oleh imam tersebut. Begitu ketatnya untuk menjadi sang periwayat hadis, karena harus jujur dan juga daya ingatnya juga kuat. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, atau jika ada yang salah mohon dibenarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.